Halo semuanya, kita sudah masuk ke bagian 3 video penjelasan mengenai formulir online. Bersama saya Jessica Bermuli, kita akan melihat kembali kira-kira bagaimana sih caranya bagi kita untuk mengirimkan informasi ataupun formulir yang sudah kita buat untuk satu acara. Contohnya adalah formulir pendaftaran webinar. Kita bisa lihat di sini, pertanyaannya sudah ready, maka kita akan masuk ke bagian penggantian tema. Nah, di sini ada tombol seperti pattern untuk melukis ya. Jadi ini untuk customize theme yang akan kita butuhkan nih. Kira-kira apa saja? Nah, contoh di sini ada warna, misalnya ada pilihan warna apa ya, pilihan warna ini ya, tergantung dari keinginan kita. Nah, misalnya saja saya ingin menambahkan untuk gambar webinar misalnya. Nah, ini misalnya saya ambil saja ini, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Oke, saya mohon izin untuk mengambil ini. Ya, saya klik open image, new tab, kemudian misalnya saya save. Setelah saya save, saya masukkan dulu ke bagian download ya mengenai webinar. Misalnya saya contoh. Sudah saya save, kemudian saya akan masukkan di sini choose image. Akan saya upload ya, saya akan upload dari bagian informasi yang sudah saya show in folder. Nah, ini akan muncul, maka saya akan drag and drop. Maka sudah muncul, iya, bagian ini. Nah, dia akan secara otomatis akan ada bagian di sini ya. Kita tidak bisa memperlebar lagi lebih dari yang dibutuhkan ya. Jadi saya ambil saja sini. Kalau saya klik done. Setelah diklik done, maka dia akan muncul di bagian atas ya sebagai informasi di awal. Nah, misalnya saya mau ambil warna yang ini saja, backgroundnya dengan warna yang lebih ya, gelap daripada pertanyaan-pertanyaan inti yang diberikan. Nah, untuk Google Form sendiri, keunggulan ataupun perbedaan yang dimiliki Google Form dengan Microsoft Form, salah satunya juga dilihat dari kalau kita melihat basic di sini, font style atau jenis tulisan. Di Google Form kita bisa modif atau kita bisa ganti sesuai dengan pilihan yang diberikan oleh Google sendiri. Sedangkan di Microsoft Forms kita tidak bisa atau kita hanya bisa menggunakan satu style atau satu format penulisan yang memang sudah default, yang sudah disetting secara otomatis oleh Microsoft itu sendiri. Nah, kalau di sini kita bisa ganti basic, bisa ganti dekoratif, bisa kita ganti ke formal ya secara otomatis. Kemudian ada playful, karena ini webinar, menurut saya playful juga boleh. Oke, kalau sudah kita lihat secara otomatis pertanyaan-pertanyaan yang ada ya itu akan terganti ya hurufnya. Kemudian kita juga bisa melihat di sini. Kalau tadi di Microsoft Form kita melihat bagaimana sih caranya kalau saya mau memindahkan pertanyaan A ke bagian kedua atau bagian ketiga, atau dari dia pertanyaan kedua saya mau naikkan dia ke satu, yaitu dengan tombol move up ya, move question up atau move question down. Tapi kalau di di Google Form, kita bisa memindahkannya dengan cara apa? Dengan cara
mengklik bagian yang 6, ya, bulatan 6 di paling atas. Saya akan tarik, lalu saya sesuaikan, saya pindahkan. Ya, seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau memindahkan, kita hanya tinggal klik bagian yang paling atas, ditahan, diklik kiri, tahan, lalu kita pindahkan dan geser ke tempat yang kita tuju. Nah, demikian untuk perbedaannya, ya. Berikutnya kita akan masuk ke bagian untuk preview. Nah, saya mau preview nih, kira-kira gimana modelannya. Nah, kalau di handphone, ya kalau di Microsoft Form, kita tadi ada dua tampilan. Tampilan dari handphone maupun tampilan dari browser. Nah, kalau di Google Form sendiri kita tidak bisa melihat ya, ini tampilannya dalam bentuk apa nih. Anggaplah ini dalam bentuk browser saja. Saya ketik saja. Oke, nama lengkap saya. Profesi saya. Nomor WhatsApp. Oke. Nah, tingkat keingintahuan saya terhadap webinar ini, saya sangat ingin tahu. Oke, setelah itu kita bisa klik next mengenai pengetahuan dasar. Nah, kira-kira jenis daur ulang sampah yang pernah saya lihat atau saya pernah pelajari ataupun saya kerjakan sendiri. Ya, saya klik other, yaitu eco-brick dan media tanam. Nah, ini other berarti kita memunculkan untuk opsi berikutnya ya, opsi tambahan. Kemudian di sini ada jenis plastik yang paling sering digunakan responden, yaitu saya paling sering pakai other. Semua yang ada di opsi saya tambahkan. Nah, lalu kita akan melihat ini, send me a copy of my responses. Kalau saya klik, berarti otomatis informasi yang sudah saya berikan atau saya tuliskan di dalam formulir ini akan dikirimkan ke inbox email Gmail, terutama di Gmail saya, ya, atau Gmail responden. Tapi kalau saya tidak klik ini, maka kopian ini tidak muncul ya ke dalam formulir saya, ke dalam email saya. Saya klik saja, lalu saya klik submit. Oke, kita sudah melihat di sini. Ya, sudah ada formulir pendaftaran, sudah di-record. Oke, kita akan cek ya, ini sudah ada responsesnya 1, yaitu saya sendiri. Ya, saya sudah mengisi dengan informasi seperti yang tampil di depan. Kemudian kita juga melihat bahwa pertanyaannya sudah oke, maka kita klik setting lagi, apakah ada settingan yang perlu kita ganti ya. Contohnya saja untuk yang if respondent request it ya, atau always. Kalau always berarti setiap dari pengguna ataupun responden ya yang menggunakan formulir ini, dia akan secara otomatis informasi yang dia sudah isi akan secara otomatis langsung masuk ke dalam inbox Gmail masing-masing. Tetapi kalau if respondent request, seperti tadi jatuhnya, ya, jadi itu perbedaannya. Saya klik saja always, limit to one person, ya, ini misalnya saya mau setiap orang hanya satu saja untuk mengisi, tidak perlu banyak-banyak. Oke, edit after submit, kalau mereka iya, kalau kita centang berarti setiap responden bisa mengedit kembali. Tetapi kalau kita tidak mencentang ini, maka setiap responden, meskipun dia ternyata typo, dia akan tetap mengisi sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan di awal. Si summary charts and text responses, oke, saya klik save. Ya, kalau sudah, berarti sudah informasi atau settingan tadi sudah lengkap ya. Kemudian kita bisa lihat juga untuk presentation misalnya. Presentation
So progress bar, shuffle question order, menurut saya tidak perlu untuk di shuffle. Ya, ini akan saya tuliskan untuk confirmation message yang sudah kita berikan. Nah, saya akan memasukkan ya, misalnya saya menuliskan ini. Kalau sudah, kita ke quizzes ini tidak perlu ya. Kalau kita mau menggunakan formulir online ya yang ditujukan untuk pembuatan kuis, kita bisa langsung mengklik make a quiz, this quiz ya. Kalau tidak perlu. Kemudian untuk form sendiri, Microsoft Form juga bisa menggunakan Microsoft Forms untuk membuat pertanyaan-pertanyaan ya untuk kuis. Kalau sudah, kita klik save. Setelah klik save, kita mungkin akan ke bagian 3 bulatan sebelum kita coba untuk yang send. Oke, di sini ada informasi tentang undo. Oke, terus kemudian ada make a copy, move to trash, get prefilled link, print, add collaborators, script editor, add-ons atau preference. Nah, untuk add collaborators itu sebenarnya sama persis seperti yang di Microsoft Forms ya. Jika kita ingin menambahkan orang yang bisa mengakses, bukan hanya sekedar mengakses, tapi juga bisa mengedit informasi yang ada di dalam formulir yang sudah kita buat. Kalau sudah, kita klik send di sini, maka nanti akan muncul informasi di sini. Ya, collect email address. Kalau kita centang berarti kita akan mengkolek atau mengumpulkan semua informasi email yang diberikan oleh ya yang ingin kita submit ya. Kemudian ada bagian link, ada bagian email, bagian link, dan juga ada embed juga. Ya, kalau kita email berarti kita harus mengirimkan satu-satu sampai semua responden. Kalau yang ini berarti kita bisa, kalau email berarti kan harus ada di atau kontaknya kita. Terus kemudian kalau di link berarti dia bisa secara link kita kirimkan kepada orang banyak untuk bisa disebarluaskan ya. Dan ini cara yang paling mudah. Linknya juga kita bisa shorten ya. Jadi kita nanti akan dapat bentukan short dari link yang kita miliki. Nanti jangan lupa di copy, atau kita bisa ke embed juga ini bisa ya, ini tergantung, tinggal di copy kemudian di paste ke bagian atau ke misalnya ke Moodle ataupun ke informasi-informasi yang platform-platform yang memang memiliki satu tampilan utama. Lalu bisa juga dikirim via Facebook, via Twitter. Oke, kalau sudah, copy saja. Kita tinggal kirim. Oke deh. Demikian untuk penjelasan mengenai Google Form. Ya, kita akan melihat beberapa perbedaan sebagai satu simpulan untuk informasi mengenai formulir online yang sudah kita buat. Oke, di Microsoft Form itu tidak bisa mengganti style tulisan, tetapi di Google Form bisa. Di Microsoft Forms, dia memiliki percabangan ya, atau bisa pertanyaan yang bercabang, sedangkan di Google Form dia tidak memiliki pertanyaan percabangan. Berikutnya, untuk di Microsoft Form sendiri, dia bisa digunakan untuk deadline-nya kapan, dibukanya kapan, ya. Jadi start date dan end date itu dia bisa menyeting hal tersebut. Sedangkan kalau untuk di Google Forms, kita bisa ketika kita tidak lagi menerima informasi respons yang kita
kita inginkan dari formulir kita, maka kita tinggal menonaktifkan tombol di sebelah kanan di bagian bawah spreadsheet. Ya, jadi di bagian sini. Kita bisa klik. Ini menonaktifkan dan yang ini masih diaktifkan untuk menerima respons. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ada perbedaan juga dari title. Ya, title kalau di Microsoft Form itu dia ada di bagian tengah, sedangkan kalau di Google Forms dia di bagian kiri. Google Forms langsung bisa start dan juga bisa move to folder. Sedangkan kalau Microsoft Forms sendiri dia secara otomatis akan tersimpan di bagian atau di halaman utama dari informasi ataupun dari Microsoft Forms yang kita miliki. Oke, kalau sudah, kita tinggal mengirimkan informasi yang kita butuhkan kepada responden atau kepada orang banyak. Sampai di sini dulu semua video penjelasan mengenai formulir online. Ingat, formulir online ini memudahkan setiap kita untuk mendata informasi-informasi yang dibutuhkan dalam skala yang cukup besar. Sekitar 10 ke atas ini sudah bisa digunakan. Ya, bahkan 5 sebenarnya juga bisa. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mentabulasi setiap informasi yang diberikan oleh responden ya kepada kita sebagai user atau yang membuat informasi tersebut. Dan jangan lupa bahwa Microsoft Forms maupun Google Forms juga bisa digunakan untuk membuat kuis yang dapat ditujukan kepada orang-orang banyak. Bukan hanya kepada siswa, bukan hanya kepada mahasiswa, tetapi juga kepada setiap audiens yang kita tuju. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Dan saya berharap setiap dari kita yang sudah mempelajari dihimbau untuk terus menggunakan dan juga terus aktif untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dulu perjumpaan dengan saya. Saya Jessica Bermuli. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.